Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Materi yang akan kita bahas adalah analisis pulang pokok atau yang biasa kita kenal namanya dengan break-even point. Istilahnya kalau kita dalam usaha gitu kan, berbisnis, kita pasti menginginkan kalau bisa sih laba terus ya, untung terus. Tetapi ada waktu di mana ya sudahlah, nggak apa-apa, yang penting nggak rugi aja, balik modal gitu. Itulah yang kita eh, namakan dengan break-even point atau pulang pokok. Baik, nah tentu saja dari hal tersebut yang berkaitan erat dengan break-even point itu yang pertama adalah fungsi biaya ya. Karena dalam memproduksi suatu barang, tentu kita mengeluarkan apa yang dinamakan biaya atau cost ya. Nah, biaya atau cost ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fixed cost atau biaya tetap. Artinya apa? Meskipun kita tidak melakukan produksi barang, tidak menghasilkan output, artinya di sini Q-nya itu 0, kita tidak melakukan produksi, tetapi kita tetap harus mengeluarkan apa yang namanya biaya tetap. Contohnya apa? Contohnya di sini sewa, rent, ya. Di sini namanya sewa. Aduh, tulisannya jelek ya, mohon maaf. Dinamakan namanya sewa. Kemudian upah gaji karyawan, meskipun itu tokonya tutup, pabriknya tutup, kita tetap membayar gaji karyawan. Kemudian yang kedua ada namanya variable cost atau biaya variabel, yang mana biaya ini itu tergantung pada jumlah output yang dihasilkan. Contohnya, hari ini kita membuat roti 10. Wah, ternyata di pasaran laku keras. Kita ingin menambah lagi sejumlah 2 kali lipat misalkan. Tentu di situ ada namanya biaya variabel, yaitu yang masuk di situ adalah bahan baku. Kalau misalkan roti 10 piece pakai 1 kilo tepung, berarti kalau 20 piece ya pakai 2 kilo tepung. Seperti itu ya. Kemudian, nah bentuk persamaan fungsi biaya di sini, TC itu adalah total cost atau biaya total ya di sini, di mana biaya total itu terdiri dari fixed cost dan variable cost. Nah, fixed cost di sini itu konstanta atau dia tetap. Meskipun kamu jumlahnya produksi berapa aja, itu tetap kalau digambarkan dalam grafik seperti ini. Ini TC di sini, ini variable cost-nya di sini ya. Ini quantity ya. Kemudian variable cost di sini yaitu berarti karena tadi tergantung dari jumlah barang yang akan dihasilkan, maka variable cost itu terdiri dari berapa harga ininya per unit, kemudian pertambahannya per unit dengan jumlah quantity. Sehingga TC menjadi FC plus VC atau K plus V kalikan I. Oke. Nah, kalau digambarkan dalam kurva fungsi biaya, maka gambarnya seperti ini tadi. Karena tadi kan fixed cost itu adalah konstan atau tetap. Meskipun tadi kita belanja di sini, misalkan kita menghasilkan 10 roti, lalu kita ingin ada tambahan menjadi 20. Nah, kalau bisa dilihat kan fixed cost-nya tetap di sini, tapi yang berubah adalah variable cost-nya. Gitu, ini variable cost ya. Kemudian, contohnya di sini saya punya contoh, bila suatu perusahaan tekstil memiliki biaya tetap ya, biaya tetapnya di sini FC-nya 20.000 dan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan FC sama dengan 100 Ki. Saudara diminta menunjukkan bagaimana kurva biaya totalnya dan berapa biaya total yang dikeluarkan bila perusahaan tersebut memproduksi sebanyak 500 unit. Maaf, ini bukan TC tetapi FC ya, bukan TC tetapi FC. Oke, lanjut.
Nah, penyelesaiannya adalah tadi FC-nya adalah 20.000, fixed cost-nya, VC-nya 100Ki. Nah, TC adalah, sorry, saya pakai yang warna kuning. TC adalah gabungan dari FC plus VC. 20.000 ditambah 100Ki. Tadi dikatakan bila Ki-nya adalah 500, maka 20.000 ditambah 100 dikalikan 500. Hasilnya adalah 70.000. Nah, perusahaan harus mengeluarkan uang sebanyak 70.000 ketika ingin menghasilkan 500 unit barang. Ketika saudara diminta menggambarkan dalam grafik, maka gambarnya seperti ini. Ini 500, ini uangnya 70.000 dengan biaya tetapnya sebesar 20.000. Ini FC. Oke. Kemudian nah, karena tadi itu adalah fungsi linearnya kan pangkat 1, persamaannya kan tadi gini kan, TC sama dengan 20.000 plus 100 Hi. Katakanlah 20.000 itu ini X. Dia kan nggak ada pangkatnya ya, cuma pangkat 1. Kecuali ini ada kuadrat gitu, 20.000 X kuadrat atau apa gitu ya. Karena fungsi linear pangkat 1, maka gambarnya juga pasti garis lurus. Coba kalian masukkan di sini. VC-nya ya, kita membuktikan VC. Ketika Q-nya 0 ya, ketika Q-nya 0, kita juga akan tidak akan mengeluarkan biaya ya. Kemudian ketika kuantitinya Q-nya 500, maka kita mengeluarkan sebanyak 50.000. 50.000 dapat dari mana? 50.000 ini dapat dari 70.000 dikurangi 20.000. Karena kan tadi dikatakan meskipun dia tidak berproduksi 0, dia tetap ada biaya tetap sebanyak 20.000 gitu ya. Kemudian nah, ketika ada fungsi biaya, pasti ada yang namanya fungsi penerimaan dong, alias aku dapat berapa nih kalau aku memproduksi gitu kan. Pasti dalam produksi ada yang namanya biaya dan ada yang namanya penerimaan dan juga ada yang namanya laba, rugi, dan lain sebagainya. Kemudian, penerimaan total di sini TR merupakan hasil perkalian dari jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit. Misalkan tadi kan kita memproduksi 10 roti nih. Ongkosnya misalkan 20.000 ya. Ternyata kita jual rotinya katakanlah 2.000 gitu ya. Nah, kalau misalkan 2.500 katakanlah. Kalau misalkan kita ingin untung, berarti kan kita harus ngejual semua roti ya katakanlah. Itu aja untungnya cuma 25.000 ya. Kalau misalkan kita ternyata cuma untung rotinya cuma bisa ngejual 5 roti gitu, ya udah 5 roti dikalikan 2.500, maka masih rugi ya, rugi 7.500 dengan asumsi rugi, tapi masih ada roti yang tersisa. Tapi itu kalau dalam bisnis itu dikatakan rugi. Nah, TR kalau digambarkan dalam fungsi yaitu seperti ini. Ya, quantity TR yang tadi di sini adalah TC, maka di sini TR. TR itu adalah dari price dikalikan jumlah quantity barang yang sudah terjual. Kemudian saya beri contoh soal di sini, bila harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan tekstil adalah 200 per unit, tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan tersebut dan besarnya penerimaan bila barang yang terjual adalah 350 unit. Tadi udah diketahui nih, TR itu kan dari Hi kalikan P atau P kalikan Hi sama aja ya. Nah, bila harga jual di sini price-nya diketahui 200 per unit, maka tinggal saudara kalikan aja karena di sini Hi-nya belum ketemu, maka Hi kali 200 sama dengan 200 Hi. Nah, di sini diketahui nih. Di bawah disebutkan kan, bila Hi diketahui 3.500, maka berapakah TR-nya? TR-nya tinggal 200 dikalikan Hi-nya 350, maka hasilnya 70.000. Seperti itu. Kemudian ketika digambarkan dalam grafik fungsi, hasilnya akan seperti ini ya. Ketika harganya 200,
ininya produksi 350, maka jumlah penerimaannya seperti ini. Kalau misalkan kuantitinya 200, maka penerimaannya seperti ini. Saudara jangan bingung, tinggal dikalikan aja karena tadi price-nya udah diketahui kan, maka tinggal dikalikan Hi yang 200. Hasilnya adalah 40.000 gitu. Kemudian, nah tadi fungsi biaya oke, fungsi penerimaan oke. Maka di sini kita bahas tentang analisis pulang pokok atau udah nggak apa-apa aku nggak untung, yang penting aku nggak rugi, balik modal aja ya. Di sini keadaan analisis pulang pokok itu ketika TR sama dengan TC. Total penerimaan sama dengan total jumlah biaya yang sudah dikeluarkan untuk produksi. Ketika dia berada di posisi ini, misalkan ini produksinya seperti ini, dia akan untung atau dia akan balik modal, maksudnya bukan untung bukan rugi, harus ada di titik ini. Artinya kalau dia ada di bawah sini, R revenue lebih kecil dari 0, maka dia bisa dipastikan rugi. Tetapi kalau dia ada di sini di atas titik pokok, maka dia hasilnya adalah laba. Ya, di sini udah saya kasih garis nih BEP, ini FC-nya tadi yang di sini konstan. Oke, saya beri contoh soal di sini. Bila biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan tercermin pada persamaan TC sama dengan 20.000 plus 100 Hi dengan penerimaan total adalah TR sama dengan 200 Hi, tingkat produksi berapa unit perusahaan itu mengalami kondisi BEP. Dan bila perusahaan menurunkan produksinya sebanyak 150 unit, apa yang akan dialami perusahaan tersebut? Dia rugi atau dia untung? Ya, saudara diminta mencari berapa unit yang harus diproduksi agar perusahaan itu dalam kondisi balik modal gitu. Nah, di sini TC-nya diketahui 20.000 plus 100 Ki dengan tingkat revenue-nya atau total revenue-nya 200 Ki. Syaratnya BEP tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa harus TR sama dengan TC. Maka di sini 200 Ki ya, ini adalah TR. Ini adalah TC, jangan dibingungkan. TR 200 Ki sama dengan 20.000 plus 100 Ki, kemudian 200 Ki min 100 Ki yang sama-sama mengandung Ki, saudara ganti ke dalam ruas kiri menjadi minus sama dengan 20.000. 100 Ki sama dengan 20.000, Hi adalah 200. Jadi, jika perusahaan tersebut menginginkan kondisi balik modal atau pulang pokok atau break even point, perusahaan tersebut harus memproduksi sebanyak 200 unit. Ini penyelesaian soal yang A. Kemudian yang B, tadi diminta bila perusahaan itu memproduksi hanya 150 unit, apa yang kondisi seperti apa yang akan dialami oleh perusahaan tersebut. P ini adalah laba ya, laba atau keuntungan atau profit ya. Laba sama dengan TR min TC, jelas kalau kita mau mencari untung kita kan berarti penerimaan kita dikurangi dengan biaya yang sudah kita keluarkan. Maka P sama dengan TR min TC. P-nya tadi berapa? Kan belum diketahui ya. Di sini ada 200 Ki min 20.000 plus 100 Ki. 200 Ki ini kan TR-nya ya. Ki-nya kita semua yang mengandung Ki kita ganti menjadi 150 karena Ki-nya tadi diketahui adalah 150. Maka di sini TR-nya yang kita terima 30.000 tetapi biayanya yang kita keluarkan 35.000. Maka kita hasilnya adalah minus 5.000. Artinya apa? Kondisinya rugi. Sebenarnya tanpa melakukan perhitungan seperti ini kita juga akan tahu bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian atau tidak. Karena di awal tadi dia aja kalau mau pulang pokok harus memproduksi 200 unit. Lah kok ini malah memproduksi 150. Berarti kan sudah bisa dipastikan bahwa dia akan mengalami kondisi kerugian. Tetapi kalau dalam matematika ekonomi kita harus tetap membuktikan.
buktikan dengan cara menghitung. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi break even point. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu. Semoga bermanfaat untuk kita semua.